Saudara, sering kali kita merasa bahwa Tuhan tidak tahu menahu, Tuhan tidak peduli. Sering kali kita merasa sendirian. Ditambah ketika ada masalah, teman kita, keluarga kita tidak mau tahu. Dan lebih kita terluka, kita sudah berdoa namun Tuhan tidak ambil bagian. Dan kita merasa Tuhan tidak peduli kita. Tapi kita belajar dari Maria. Ketika Yesus sampai di Betania dan Maria berlutut, bersimpuh di hadapan Yesus. Sambil dia mengatakan apa? Mari kita lihat dalam Yohanes 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis, ayat 35, maka menangislah Yesus. Maria protes, kalau engkau ada, Lazarus tidak akan mati. Lalu Maria tidak tahan, dia menangis. Tapi yang menarik, ketika Yesus melihat Maria menangis, Yesus menangis. Apa maknanya? Jadi artinya Yesus menaruh empati. Ketika Maria sedih, Yesus ikut sedih. Dan ini yang seringkali kita tidak pahami, saudaraku. Sering kita merasa Tuhan tutup mata, Tuhan tutup telinga, Tuhan tidak mau tahu tentang masalah kita. Kita belajar dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus adalah imam besar. Dia pernah datang ke dunia menjadi manusia, pernah menderita. Dan dikatakan tadi dia turut merasakan kelemahan kita. Artinya bagaimanapun beratnya masalah saudara, bagaimana beratnya beban saudara dan saya, ingat, jangan kita berpikir kalau Allah tidak mau tahu. Bisa jadi teman kita, saudara kita tidak mau tahu. Tapi Tuhan tahu dan dia ikut merasakan kelemahan kita. Artinya kita tidak sendirian. Dia turut merasakan kelemahan kita. Dan yang penting ketika kita sadar dia turut merasakan kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan turut merasakan kelemahan kita, bawalah setiap beban kita, curahkan isi hati saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong saudara dan saya tepat pada waktunya. Amin.